silaturahmi, dan pembahasan atau pembahasan hari ini Ustadz akan membahas berkenaan tentang keutamaan menyambung silaturahmi kepada yang zalim. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga insyaallah ta'ala untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya untuk dapat telepon kami di 08117530.000 atau mengirim pertanyaan dari WA dan SMS di 0811754544. Kajian ini kami siarkan melalui streaming YouTube dan Facebook dalam bentuk video, dan nomor yang kami sebutkan juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung serahkan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkuran majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fid din, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersua di salah satu program kajian keislaman, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga kebersamaan kita dirahmati dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta kebersamaan kita menjadi salah satu pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswah dan qudwah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pada umumnya dan ummatul ijabah pada khususnya, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla istiqamahkan kita selalu di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih berkenaan dengan keutamaan menyambung silaturahmi di dalam syariat Islam. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membaca salah satu bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam masalah ini. Tepatnya bab yang ke-35 dari kitab asalnya, atau bab yang ke-29 dari kitab Sahih Adabil Mufradnya. Itu bab fadli mayyasilu zarrahimi zalim, keutamaan menyambung silaturahmi dengan orang yang zalim. Maksudnya dengan karib kerabat kita, dengan saudara kita yang barangkali dia berlaku zalim. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuturkan, Ja'a a'rabiyun
faqal ya Nabi Allah allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Suatu hari datang seorang Arab Badui kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu beliau bertanya, wahai Nabi Allah, ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang dengannya saya dimasukkan ke dalam surga. Mendengarkan pertanyaan itu, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? La in kunta akasarta al-khutbah laqad a'radta al-mas'alah. Wahai fulan, kata Rasul, sekalipun engkau telah meringkas pertanyaan atau mengutarakan sesuatu dengan bahasa yang praktis, yang ringkas, akan tetapi engkau telah memaparkan suatu permasalahan yang teramat besar sekali. Kenapa tidak besar? Satu amalan akan tetapi dapat memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan, a'tikin nasamah wa fukkar raqabah. Kalau itu yang kau tanya, maka kata Rasul, merdekakanlah budak atau hamba sahaya dan bantulah ia di dalam membebaskan dan memerdekakan dirinya. Qala, Badui itu kembali bertanya, awalaysa tawahidan? Bukankah dua hal itu sama saja ya Rasul? Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi menjawab, la, tidaklah sama. Artinya tidaklah berada di level yang sama, tidaklah akan membuahkan ganjaran yang sama. Tidak. Kenapa? Karena memang di antara dua hal itu ada perbedaan. Antara a'tikin nasamah dengan fukkar raqabah. Lalu Nabi menjelaskan apa perbedaannya. Itkun nasamah anta a'tiq nasamah. Kalau memerdekakan budak yang disebut dengan itkun nasamah, itu engkau yang sepenuhnya memerdekakan budak itu. Kau bebaskan ia, engkau merdekakan ia sepenuhnya sampai dia menjadi seorang yang merdeka. Tapi kalau memerdekakan budak dengan bahasa fakkur raqabah, itu adalah antu'ina ala raqabah. Engkau bantu ia agar ia bisa memerdekakan dirinya, agar ia bisa membebaskan dirinya dari perbudakan. Bukan engkau yang sepenuhnya, akan tetapi engkau membantu ia. Jadi artinya yang pertama itu full ya, sepenuhnya kita yang merdekakan seorang budak. Kalau yang kedua ini kita membantunya. Kita membantu dia untuk dapat memerdekakan dirinya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa munihatur rukuba, atau memberikan seperti memberikan seekor onta agar dapat dimanfaatkan. Apakah susunya dan yang selainnya. Kemudian kata Nabi, wal fai'u ala zirrahimi, membantu atau menyambungkan hubungan silaturahim. Fa illam tutiq dzalik, kalau seandainya engkau tidak mampu melakukan itu, fa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, maka perintahkanlah kepada yang ma'ruf
dan cegahlah dari yang mungkar. Fa illam tutiq dzalik, kalau engkau juga tidak mampu untuk melakukan itu, fakuffa lisanak illa min khairin, maka tahanlah lisan engkau, jangan bertutur kata kecuali dalam perkara-perkara yang baik. Inilah jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Badui tadi. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini ada sejumlah pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya bahwa hadis ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan. Yang juga menunjukkan betapa antusiasnya mereka untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seringkali kita menemukan pertanyaan yang serupa yang dilontarkan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan, apa usaha, apa amalan yang dapat menghantarkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah bentuk pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa pintu-pintu kebaikan itu amatlah luas. Amatlah luas. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak mendapatkan kesempatan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena pintunya banyak. Kalau seandainya kita tidak mampu dari jalur ini, maka ada jalur lain yang bisa kita lakukan. Kalau seandainya kita tidak punya kemampuan untuk melakukan amal seperti ini, maka masih ada amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan sebagai upaya dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat dari jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kepada seorang badui. Pertama Nabi katakan, ya, merdekakan budak. Kalau enggak bisa pun bantu. Kalau juga tidak bisa, masih ada jalan yang lain, yaitu menyambung silaturahmi. Nah, inilah dia yang berkenaan dengan judul bab ini, keutamaan menyambung silaturahmi. Kemudian kalau kita juga tidak bisa jalur itu, masih ada lagi yang lain. Menyuruh orang kepada yang ma'ruf, mencegah orang dari yang mungkar, itu juga kebaikan. Juga pintu-pintu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga tidak mampu, masih ada lagi pintu yang lain. Itu apa? Menjaga lisan. Jangan mengeluarkan tutur kata kecuali yang bernilai kebaikan. Dan masih banyak lagi sebenarnya pintu-pintu kebaikan yang lain yang kalau kita lihat kepada nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara pintu kebaikan yang dapat memasukkan dan menghantarkan seorang hamba
ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah menyambung silaturahmi. Disebutkan oleh ulama kita secara zahir memang tidak ada di hadis ini penyebutan keutamaan menyambung silaturahmi kepada seorang yang zalim. Nabi hanya mengatakan menyambung silaturahmi saja tanpa menyebutkan kata-kata zalim. Lalu bagaimana Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini di dalam judul bab tadi, keutamaan menyambung silaturahmi kepada seorang yang zalim. Disebutkan oleh para ulama kita, di antara yang tampak kolerasi hubungan antara hadis ini dengan judul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah karena menyambung silaturahmi itu tidaklah selamanya mudah. Tidak selamanya semudah yang kita bayangkan. Akan tetapi menyambung silaturahmi itu juga butuh kesungguhan, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Karena karakter orang ini berbeda-beda. Ada orang yang bisa menerima kebaikan dengan kebaikan. Ada pula orang yang mungkin dingin-dingin saja, hambar-hambar saja ketika orang yang telah berbuat baik kepadanya. Bahkan juga ada orang yang malah membalas kebaikan itu dengan keburukan, dengan kejahatan, dengan kezaliman. Baik kejahatan lisan atau juga kejahatan yang lain itu ada. Nah, sehingga bagi orang yang hendak punya hubungan baik, menyambungkan hubungan silaturahmi dengan setiap orang yang dia mau, tentu tidaklah akan berada pada jalan yang sama. Akan tapi dia juga harus siap untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh, bersabar, karena feedback atau efek samping yang akan dia hadapi itu bermacam-macam. Nah, karena menyambung silaturahmi ini ada kalanya membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan perjuangan. Maka karena itulah sepertinya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala memberikan judul bab ini, keutamaan menyambung silaturahmi, apalagi kepada orang yang zalim, kepada orang yang menerima dan meresponnya dengan respon yang tidak positif. Begitu yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian di antara faedah yang lain yang bisa kita dapatkan adalah bahwasanya seorang guru, seorang alim hendaklah diharapkan ketika memberikan jawaban kepada umat, kepada muridnya, kepada orang yang bertanya, itu jawaban yang sangat bijak. Jawaban yang memberikan kemudahan kepada si penanya. Ketika orang bertanya tentang kebaikan misalkan, seperti kisah A'rabi ini, maka hendaknya seorang guru memberikan jawaban yang banyak, pilihan yang banyak, pilihan yang luas, sehingga memudahkan si penanya untuk mendapatkan apa yang dia harapkan dari pertanyaannya tersebut. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Adapun di antara faedah buat kita yang bertanya, kita seorang talibul ilmi, kita seorang umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita punya keterbatasan, kita tidak punya kemampuan yang sempurna, maka kita masih punya jalan-jalan lain yang bisa kita lakukan sebagai bentuk takarrub dan ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terlihat dari pilihan-pilihan, maksud saya adalah
kombinasi nuansa-nuansa kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk usaha dan upaya kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu melakukan secara utuh, secara menyeluruh, sekurang-kurangnya apa yang kita mampu lakukan. Makanya ada kaidah syar'iyyah yang mengatakan ma la yudraku kulluhu wa la yudraku ba'duhu. Sesuatu yang kita tidak bisa lakukan secara utuh, secara sempurna, tapi sebagiannya jangan pula ditinggalkan. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang mampu kita kerjakan. Yang penting kita punya saham, kita punya usaha, kita punya ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga kebajikan yang bisa kita lakukan adalah menahan lisan. Jaga lisan kita. Kalau kita tidak bisa menyuruh orang kepada kebaikan misalkan, tapi jangan suruh orang untuk berbuat keburukan. Kalau kita tidak bisa memberikan kabar gembira kepada seorang muslim, tapi jangan buat orang takut dan jauh dari Islam. Itu sekurang-kurangnya. Nah, inilah barangkali yang bisa kita sampaikan di antara faedah dari bab ini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Dan kalau ada waktu kita buka untuk tanya jawab, satu atau dua saja, insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan. Semoga menjadi renungan dan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Dan masuklah kita ke sesi tanya jawab. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Kita sediakan tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya. Kami buka di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Pesan ketikan melalui pesan ketikan dan WA silahkan dikirim di 0811754544. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Rimbo Panjang Ustaz. Ya, silakan Ibu. Sebelumnya mohon dikecilkan volume radionya agar tidak feedback suaranya kami terima. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan masalah Ustaz, bacaan sholat Ustaz. Ketika kita mengangkat tangan di tahiyat terakhir maupun tahiyat awal itu Ustaz, ketika asyhadu alla ilaha illallah itu kita mengangkat telunjuk itu dari awal kita membaca bacaan itu apa ketika asyhadu alla Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam masalah ini ada sejumlah penjelasan para ulama tentunya, akan tetapi wallahu taala a'lam, jalan yang tawassut, jalan yang di pertengahan adalah ketika kita duduk untuk bertasyahud, maka dari awal kita sudah memberikan isyarat dengan jari telunjuk sampai kita selesai dengan berdoa. Karena di dalam hadis Wa'il bin Hujr itu disebutkan bahwasanya Nabi SAW berisyarat dengan telunjuknya wa yad'u biha, dan berdoa di kala itu. Disebutkan oleh para ulama seperti ulama mutaakhirin, ulama zaman kita ini itu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Kalau kita lihat tasyahud itu dari awal sampai akhir isinya adalah doa. Jadi kalau dikatakan beliau berisyarat wa asyara bis sababati, berisyarat dengan telunjuk, wa yad'u biha, dan berdoa di kala itu. Nah, karena doa itu dari awal sampai akhir tahiyat itu, maka memberikan isyarat itu juga dari awal sampai akhir. Akan tetapi ini adalah perkara yang lapang, tidak ada yang perlu dipersempit. Kalau karena memang tidak ada nas yang menyebutkan sedemikian rincinya, maka kita katakan yang paling selamat, yang paling pertengahan adalah mengembalikan kepada makna secara bahasa saja.
Karena isi tahiyat itu dari awal sampai at-tahiyatulillah sampai innaka hamidum majid semua adalah doa, maka secara zahir berisyarat dari awal sampai akhir. Tapi kalau ada yang mengatakan di luar itu karena ada korina atau nas-nas tertentu, maka kita berlapang dada saja, tidak ada yang perlu dipersoalkan dalam bab ini. Ini yang bisa saya komentari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga ibu yang bertanya yang telah bergabung sama kita dari telepon juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan barangkali yang ingin bertanya satu pertanyaan lagi dari telepon, kita masih persilakan di 811-75-30.000 0811-7545-444. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Fitra Ustadz dari Duri. Ya, silakan Ibu Fitra di Duri. Izin bertanya Ustadz masalah tentang sedekah. Ada dua yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah beda pahalanya Ustadz jikalau kita bersedekah di Indonesia atau kita titipkan sedekah kita untuk orang yang ada di Mekah atau yang lagi umroh, terus tolong titip ya sedekah ini untuk di sana. Apakah beda pahalanya Ustadz? Nah, itu saja Ibu. Satu lagi Pak Ustadz boleh? Ya, silakan. Kalau misalnya saya memegang dana yang dikumpulkan untuk sedekah, terus saya alokasikan dana itu tuh untuk saudara-saudara yang terdekat, apakah itu boleh Ustadz? Ya, itu sih Ibu. Ya itu aja Ustadz, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama, mana lebih afdal bersedekah di lingkungan sendiri, di mungkin nanti semakin luas di negeri sendiri, dibandingkan sedekah yang kita titip ke tanah haram, Makkah atau juga Madinah. Pertama saya katakan, saya belum mengetahui ada nas yang tegas yang menyebutkan bahwasanya sedekah di Mekah atau apalagi yang kita kirimkan ke Mekah itu lebih utama daripada sedekah yang kita berikan di negeri kita sendiri atau di lingkungan kita sendiri. Saya tidak mengetahui nas yang menyebutkan begitu. Yang jelas yang tegas nas yang ada itu adalah menyebutkan keutamaan salat, ya kan? Baik di Masjid Nabawi, terutama di Masjid Haram Makkah. Nabi katakan, "As-salatu fi masjidi hadza khairun min mi'ati salatin fima siwa." Salat di masjidku ini, kata Nabi, lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lainnya, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Karena salat di Masjidil Haram itu lebih utama. Wa as-salatu fi Masjidil Haram khairun min 100,000 salatin fima siwa. Kalau salat di Masjidil Haram Makkah itu lebih baik daripada 100,000 kali salat di masjid lainnya. Kalau Masjid Aqsa, kata Nabi, bi khamsami'ati salatin fima siwa, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau di Masjid Aqsa itu lebih baik daripada 500 kali salat di masjid lain, tentu selain dari Masjid Makkah dan Madinah. Nah, ini yang saya tahu nas tegas yang menyebutkan tentang keutamaan ibadah yang bisa dikerjakan di mana saja, tapi di Makkah Madinah lebih utama, itu salat. Adapun ibadah yang lain seperti haji umrah itu memang di situ tempatnya, jadi kita tidak akan bicara itu. Sedekah saya tidak mengetahui ada nas yang mengutamakan sedekah ke Makkah Madinah itu lebih utama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita lihat kepada maqasidus syariah, maksud dan tujuan agama
dari infak dan sedekah ini adalah untuk untuk membantu para fakir miskin. Membantu para fakir miskin. Dan untuk muasa bainal fuqara wal masakin. Untuk mencairkan suasana hubungan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Maka oleh karena itu yang dikedepankan adalah fakir miskinnya. Dan di masyarakat kita tentu lebih utama karena ada dapat pencairan atau mencairkan hubungan. Biar tidak terjadi kesenjangan sosial, kecemburuan, apalagi hasad dengki orang fakir nanti kepada orang kaya. Maka dengan mereka berbagi zakat, infak, sedekah kepada saudara-saudara, tetangga-tetangga mereka yang mungkin mereka hidup sederhana, hidup di bawah garis kemiskinan, tentu akan mencairkan hubungan baik. Dan ini tentu tidak akan terwujud kalau kita kirim ke negeri lain, ke Makkah, Madinah. Ya, ia terbantu fakir miskinnya, tapi mencairkan suasana tadi tentu kita tidak ditemukan ya kan ya. Beda kalau kita berikan di masyarakat kita. Bahkan oleh agama kepada keluarga sekalipun, ini juga berhubungan dengan pertanyaan kedua tadi, itu lebih ada kalanya lebih utama lagi. Nabi katakan, sedekah alal miskin sedekah, wa sedekah ala zil qurba sedekah wasilah. Sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin itu hanya dapat 1 pahala. Tapi sedekah yang kita berikan kepada keluarga yang miskin dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silah. Itu menyambung hubungan silaturahmi yang kita sudah sebutkan juga pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi semakin dekat hubungannya kepada atau semakin besar potensi mencairkan suasana, mendekatkan hubungan, menetralisir kesenjangan, maka itu juga akan semakin membuat sedekah itu semakin bermakna. Makanya disuruh kepada orang di sekitar kita itu lebih diutamakan. Adapun ibu tadi, ibu tentu tidak termasuk kepada saya katakan hadis ini tidak bermaksud orang seperti ibu tadi, karena ibu bukan si muzaki. Ibu hanya mengumpulkan dana sedekah ya. Jadi yang diutamakan untuk posisi ibu itu adalah amanah. Ibu kelola dana infak sedekah kaum muslimin betul-betul diberikan tepat sasaran. Mau keluarga ibu mau tidak, itu cerita lain. Justru kalau memberikan sedekah orang kepada keluarga kita malah jadi suzon. Jadi bisa menimbulkan kecurigaan si muzaki. Maka karena itu utamakanlah amanah di dalam bab itu. Tapi kalau ibu yang bersedekah, ibu tengok-tengoklah dulu keluarga ibu yang betul-betul fakir, miskin, mereka memang berhak untuk dibantu dan disedekahi, maka ke mereka lebih utama. Kalau memang mereka orang yang berhak menerima sedekah. Kalau keluarga sudah cukup semua, maka cari di lingkungan kita, tetangga, masyarakat. Itu lebih utama daripada dikirimkan ke Mekah dan Madinah. Karena ke Mekah Madinah hanya dapat nilai sedekah, tapi tidak dapat tadi al-muasa bainal fuqara wal masakin, untuk mencairkan hubungan sosial antara orang fakir dan orang miskin. Ini mungkin yang bisa saya komentari. Allahu taala alam, dan cukup sampai sini dulu pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kita kembali ucapkan kepada guru kita Ustaz Syamsul Rizal Abu Fawzan hafizallahu taala dalam kajian pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali mendengarkan lanjutan pembahasan kitab ini bersama Ustaz tentunya. Baik, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.